Shalom. Hari ini kita membahas kenapa orang bisa kerasukan. Ngomong sama sebelahnya, kamu jangan kerasukan di sini. Mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan 12. Injil Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan 12. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat kedua sudah baca? Tidak ada suaranya. Oke. Injil Markus pasal yang kelima ayat pertama dengan 12. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat kedua sudah baca? Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Elohim yang maha tinggi? Demi Elohim, jangan siksa aku. What do you want with me? I beg you, don't punish me. What is your name? Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Beg you, do not send us into the abyss. Let us enter into the herd. Adalah di sana di lereng-lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Sudah kasih dalam Tuhan, Gerasa ada suatu tempat yang gersang dan kering, dan di situ ada kuburan-kuburan kuno. Pada waktu Yesus ada di Gerasa, ada orang kerasukan Legion dan berkata, Yesus, Engkaulah anak Elohim yang maha tinggi. Dan apa yang terjadi? Sujud dan menyembah. Perlu saudara tahu bahwa setan juga percaya Yesus. Setan juga menyembah Yesus. Tapi setan tidak pernah bertobat. Jadi ingat saudara, untuk percaya Yesus, setan juga percaya. Untuk menyembah Yesus, setan juga menyembah. Nah, apa yang terjadi? Yesus berkata, keluar dan pindah ke babi. Waktu Yesus ada di Gerasa, dia berkata, siapa kamu? Legion. Arti legion itu banyak, 2.000, 4.000 sampai 6.000. Kalau Yesus mengusir setan tanya satu-satu, maka di ayat ini minimal ada 2.000 nama. Tapi di ayat ini tidak ada 2.000 nama, hanya ada satu, legion. Kata legion artinya apa? Banyak. Arti banyak apa? Satu legion bisa 2.000 sampai 4.000. Keluar, pindah ke babi. Nah, saudara, kenapa diizinkan pindah ke babi? Semua itu Yesus punya hal yang sudah pelajari, yaitu apa? Supaya sudah tahu. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setan betul-betul ada. Apa saudara? Setan betul-betul ada. Antara manusia dengan babi tidak ada hubungan. Waktu roh ini keluar dari orang kerasukan ini, masuk ke babi, babinya kerasukan, masuk ke jurang dan mati. Artinya apa? Bahwa setan betul-betul ada. Masuk ke dalam air, mati, ke jurang mati. Nah, jadi ingat saudara, setan betul-betul ada. Jelas saudara? Nah, ini antara manusia dengan babi tidak ada hubungan. Waktu roh ini masuk ke babi, langsung tenggelam, mati, terjun ke jurang. Kedua, untuk mematahkan legenda.
setan takut minyak babi. Perlu saudara tahu, kebudayaan tertua, peradaban tertua, pertama adalah Mesir, ada yang juga berkata Cina, tapi ada urutannya. Pertama adalah Cina atau kedua Mesir. Yang ketiga adalah Yunani. Tapi ada yang berkata Mesir, baru Cina, setelah itu baru Yunani. Tapi ada yang juga berkata Cina dulu, Mesir, baru Yunani. Tapi intinya peradaban tertua itu. Nah, perlu sudah tahu bahwa legenda setan takut minyak babi itu sudah ada ribuan tahun. Dan legenda itu sampai sekarang ada di Asia maupun Timur Tengah. Untuk penolak bala, penangkal setan, kepala babi ditaruh di dalam rumah, ditanam di tengah rumah. Dan kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Betul? Betul? Nah, untuk penolak bala pakai kepala babi. Bahkan tulang babi ditaruh di depan pintu atau di berbagai tempat. Untuk apa? Penangkal ilmu gaib. Nah, makanya ada kepercayaan agama tertentu yang tidak boleh makan babi. Nah, karena mereka tidak makan, kita yang makan. Nah, tidak ada masalah. Nah, karena legenda itu ada. Nah, untuk penolak bala, penolak mantra, setiap pintu-pintu dikasih minyak babi. Keluar rumah, dainya dikasih minyak babi. Keluar rumah jadi babi goreng. Karena semua sudah minyak babi semua. Setan tidak takut minyak babi maupun babi. Buktinya roh ini masuk, sak babi-babinya kerasukan. Artinya legenda itu salah. Setan tidak takut sama babi dan minyak babi. Buktinya di ayat ini. Masuk. Jelas? Jelas? Yang kedua, setan tidak takut Alkitab maupun salib. Buktinya di kuburan banyak salib. Jelas? Nah, karena saya pernah nangani kasus pengusiran roh, setiap pintu-pintu rumahnya dikasih Alkitab. Setan lewat suruh perenungan. Setan tidak takut Alkitab maupun salib. Setan itu takut kalau kita dengan percaya. Ingin saya semua percaya dan beriman di dalam nama Tuhan Yesus keluar. Nah, kalau ngusir setan, ingin saya semua di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan, keluar. Nah, waktu setan ini keluar, ingat saudara, Pak, kalau setan ini keluar, nanti pindah kemana? Kita tidak nyiapin properti rumah. Itu urusannya dia mau kemana. Tapi yang jelas ingat, dalam pengusiran setan, jangan tanya setan. Kenapa? Karena setan itu penipu. Jelas saudara? Jadi kalau kasus kerasukan berulang-ulang di atas 7 kali, saudara harus tanggap. Berarti sudah masuk dalam kasus mempengaruhi kena kejiwaannya. Jelas saudara? Baik pembantu atau keluarga. Begitu dia kerasukan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali ke atas berturut-turut, itu bisa masuk dampak kejiwaan, paranoid, halusinasi. Nah, bahkan nanti bisa depresi. Nah, kenapa? Kalau tidak segera ditanganin, akan masuk ke sakit jiwa, gila. Tapi gilanya di sini karena kerasukan. Kalau udah sampai kasus gila ini, itu yang berat. Jelas ya? Nah, tapi ingat, tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberi kita kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan. Nah, biasanya begitu setannya keluar, dampak kejiwaannya perlu diperbaiki. Itu perlu waktu yang lama, 1-2 tahun. Jadi kalau saudara punya pembantu kerasukan di atas 7 kali, engkau harus tanggap, akan masuk ke dalam kasus kejiwaan. Kenapa bisa terjadi? Karena waktu roh itu masuk, akan menekan saraf, dan sarafnya ini berhubungan dengan otak kecil, alam bawah sadar.
Sekali itu penekanan, 2 kali penekanan. Kalau sampai 7 kali penekanan saraf otak kecil, itu hampir mirip dengan benturan. Itu kena namanya dampak kejiwaan. Itu mirip tapi bukan sama. Artinya mirip orang kena benturan. Itu kalau di atas 7 kali. Makanya habis dilani pelepasan, rata-rata orang itu apa? Kepalanya sakit, kepalanya pusing, begitu sadar. Nah, karena apa? Ada penekanan syaraf. Jelas saudara? Jadi begitu kalau ada saudara punya pembantu atau saudara punya keluarga, kasus yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-7 kali, ke-8 kali, 9 kali, engkau harus tanggap. Harus ada konseling dan pembimbingan kejiwaan. Karena arahnya nanti paranoid dan halusinasi. Jelas? Dan harus dipatahkan sugestinya, dibimbing dalam nama Yesus. Ingat, setiap orang percaya diberi kuasa. Amin. Nah, mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman, berkati kami semua. Dan nama Yesus Ilham dimuliakan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk.